Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, kelas 10 akuntansi. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama ibu ya, Ibu Miftah. Hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, menjelaskan pengertian dan tujuan peran akuntansi. Yang kedua, menjelaskan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang ketiga, menjelaskan bidang spesialisasi akuntansi dan pentingnya etika profesi akuntansi. Kemudian, menjelaskan jenis dan bentuk badan usaha. Oke, lanjut ya. Nah, yang pertama, pengertian tujuan dan peran akuntansi. Biasanya akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis atau business language, atau lebih tepatnya sebagai bahasa pengambilan keputusan. Kenapa disebut dengan bahasa pengambilan keputusan? Karena informasi akuntansi yang terpenting adalah untuk mengambil suatu keputusan perusahaan. Oke. Selanjutnya, definisi akuntansi dapat dirumuskan melalui dua sudut pandang, yakni definisi dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi dan dari sudut pandang proses kegiatannya. Oke, selanjutnya. Yang pertama, sebagai pengguna jasanya. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu dan atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas. Entitas itu badan usaha atau perusahaan atau transaksi yang bersifat keuangan. Intinya di sini adalah sudut pandang pengguna jasa akuntansi sebagai penyedia informasi yang bersifat keuangan. Kemudian dilihat dari sudut pandang proses kegiatannya. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan atau suatu entitas. Baik, di sini yang akan biasanya kita pakai ya, dari sudut pandang proses kegiatannya. Karena di sini kita akan belajar mengenai pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan. Ini yang akan kita pelajari selama kita di SMK. Oke, selanjutnya dari definisi di atas, secara sederhana kita dapat menjelaskan bahwa akuntansi dapat menghasilkan informasi yang digunakan oleh manajer untuk menjalankan operasi perusahaan. Oke, kenapa akuntansi itu penting di semua perusahaan? Ya ini karena digunakan oleh manajer untuk menjalankan operasi perusahaan. Akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja keuangan dan kondisi perusahaan. Bayangkan apabila menjalankan usaha tanpa adanya akuntansi. Pasti ada yang mengklaim perusahaan itu untung, ternyata dalam segi pencatatannya bisa jadi rugi gitu. Selanjutnya, sebagai suatu sistem informasi keuangan, akuntansi merupakan sebuah proses dari 3 aktivitas. Oke. Yang pertama, pengidentifikasian, pencatatan, dan komunikasi kejadian-kejadian ekonomi suatu perusahaan yang menghasilkan informasi bagi penggunanya. Yang dimaksud dengan kejadian-kejadian ekonomis itu adalah kejadian-kejadian tentang jual beli, pembayaran utang, pembayaran beban, itu masuk kejadian-kejadian ekonomis. Oke, selanjutnya, jadi tadi pengertian dari akuntansi yang pertama adalah proses pengidentifikasian, yaitu memilih transaksi. Transaksi itu kan ada banyak ya, ada pembelian, penjualan, dan sebagainya.
Setelah diidentifikasi apakah itu pembelian, penjualan, atau pembayaran utang, maka selanjutnya adalah tahap pencatatan. Tahap pencatatan di sini ada 3 yang harus dilakukan oleh orang akuntan, yakni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran. Selanjutnya, yang ketiga dari kegiatan akuntansi adalah komunikasi. Komunikasi yaitu di sini mempersiapkan laporan akuntansi, karena yang akan jadi output dari akuntansi adalah laporannya. Dan setelah itu yang terakhir menganalisis dan menginvestasikan untuk pengguna. Nah, bisa di sini sampai di sini paham ya. Selanjutnya peranan akuntansi. Kalau dalam peranan akuntansi ini ada 2 peranan. Yang pertama dalam kegiatan usaha, yaitu pengendalian keuangan, pengendalian operasional perusahaan untuk pelaporan dan untuk perencanaan. Selanjutnya untuk peran bagi pihak manajemen. Yang pertama, melindungi harta perusahaan. Pasti ya, karena di sini ada pencatatan harta perusahaan. Yang kedua, penyusunan rencana kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Tentu, karena kalau misalnya pada saat bulan ini misalnya kalian tidak mencatat kegiatan perusahaan, maka untuk kedepannya rencana kegiatan-kegiatan perusahaan kurang bisa dilaksanakan karena tidak ada penyusunan rencananya. Selanjutnya pengukuran penghasilan dalam kurun waktu tertentu. Dan terakhir pengawasan kegiatan perusahaan. Nah, di sini siapa saja yang membutuhkan informasi akuntansi? Oke, sebelumnya kalian sudah tahu belum sih informasi akuntansi di sini itu apa ya? Nah, informasi akuntansi di sini adalah data transaksi keuangan perusahaan untuk satu periode tertentu yang diikhtisarkan dalam bentuk laporan keuangan. Jadi, intinya adalah informasi akuntansi sama dengan laporan keuangan. Selanjutnya, siapa saja yang membutuhkan informasi tersebut? Pertama, pemilik perusahaan. Kedua, pemerintah. Ketiga, investor. Keempat, kreditor. Kelima, manajemen. Keenam, karyawan. Nah, kenapa sih pemilik perusahaan itu membutuhkan informasi akuntansi? Karena pemilik perusahaan itu kan sebagai manajer ya. Biasanya pemilik perusahaan itu bukan manajer, beda lagi. Pemilik perusahaan itu berarti yang akan mengembangkan perusahaannya. Makanya dia harus tahu berapa sih keuntungannya periode ini dan sebagainya. Pemerintah untuk apa? Untuk menarik pajak. Kreditor untuk apa? Kreditor di sini kan peminjam uang. Jadi kalau misalnya kita mau minjem uang ke bank dan sebagainya atau ke manapun, itu bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang ketiga, investor penanam modal. Jadi kalau misalnya mau menanam modal di perusahaan yang bagus, pasti si investor ini akan merasa aman. Kemudian yang selanjutnya manajemen, itu untuk pengambilan keputusan, dan karyawan itu untuk melihat bagaimana sih kondisi keuangan perusahaan. Oke, di sini menyediakan informasi kepada pemakai. Kalau di sini ada 2 pihak ya. Pertama, pihak internal, biasanya tuh terdiri dari pemilik, manajer, dan karyawan. Pihak eksternal, pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Nah, kemudian selanjutnya bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Ada akuntansi anggaran, manajemen, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, auditing, akuntansi pemerintahan, akuntansi perpajakan. Untuk pengertiannya kalian bisa simak di blog Ibu ya, yang nanti akan Ibu sampaikan di deskripsi. Profesi akuntansi. Nah, kalian kalau ngambil jurusan akuntansi, kira-kira nanti bakal kerja di mana sih? Nah,
Itu dia. Akuntansi bagi seorang akuntan ada beberapa lowongan pekerjaan atau profesi akuntan. Yang pertama adalah akuntan pemerintah. Biasanya bekerja di pemerintahan, organisasi pemerintahan. Yang kedua, akuntan publik. Kalau akuntan publik biasanya nanti dia sebagai auditor. Nah, yang dimaksud auditor itu biasanya yang menilai dari perusahaan, laporan keuangan perusahaan. Nah, kalau misalnya kalau misalnya perusahaan itu laporan keuangannya baik, maka si akuntan publik ini memberikan nilai. Oke, selanjutnya ada akuntan pendidik. Nah, akuntan pendidik itu bisa guru, dosen, dan sebagainya. Akuntan intern itu yang biasanya bekerja pada sebuah perusahaan. Oke, sekian dulu ya. Untuk lebih lengkapnya bisa cek di blog yang tercantum di deskripsi. Wassalamualaikum.